Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semua? Mudah-mudahan malam kali ini di malam Minggu di tanggal 7 Oktober ya, tahun 2023. Semoga saudara-saudaraku semua diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah ya. Karena dengan rezeki yang melimpah itu nantinya bisa membeli satu unit poster. Amin ya robbal alamin. Oke, masya Allah, tabarakallah. Berikut adalah satu unit booster yang mungkin kita tunggu-tunggu. Karena habis ini kita akan juga menampilkan satu unit lagi, tapi bukan 8 kilo, menggunakan produk tetap dari Andi Gravinsi, Indo RF, mengeluarkan 4000 watt. Karena pekerjaan kita masih banyak ya, ada 6000 watt, ada 4000 watt 2 unit, 2000 1 kilo, jadi masih ada beberapa unit yang harus kita selesaikan. Oke, masya Allah tabarakallah. Berikut booster dengan warna kuning sesuai dengan pemesan si customer Pak Haji ya, yang ada di Kalimantan Timur ya. Ini kalau orang mungkin sudah tahu beliau karena beliau merupakan fraksi dari Golkar ya. Nah, ya yang menjabat di pemerintahan. Oke. Mulai dari booster yang kecil, yang 2 kilo itu juga kemarin dari kita juga beliau pesan. Oke. Dan ini pembuatan cukup lama ya. Sekitar 5 bulanan lah. Karena dari persiapan mulai dari prepare, skematik, pembelian komponen itu memang cukup memakan waktu yang ekstra. Bahkan finishing aja memakan waktu juga sekitar lebih dari 1-2 bulan ya. Karena cukup untuk membuat si booster ini yang spesial, jadi semua dibuat serba spesial. Oke, ini adalah booster 8000 watt. Mungkin ini adalah booster terbesar yang saya buat ya, yang jenis palet. Karena kalau seperti biasa 6000 watt, 4000, 2000, 3000 itu sudah banyak lah kita buat, hampir nggak kehitung ya. Kali ini spesial pesanan dari Pak Haji yang ada di Kalimantan Timur, Haji Acong. Oke, tahu kan? Nah, jadi ini spesial ya, menggunakan 8 kali BLF 188 XR. Yang mana desainnya ini kita pilih menggunakan MOSFET ini kenapa? Karena lebih bagus dan bandel ya ketimbang kita menggunakan mungkin MOSFET 1K80 mungkin yang sedikit mungkin agak rewel ya, mulai dari rangkaiannya, PCB-nya harus yang khusus ya. Jadi ini khusus 188XR, produk dari Amleon dan bersama kita di produk Indo RF. Oke, tampilan depan seperti ini. Ini adalah ventilasi udara masuk dan semua sistem kipas kita menggunakan bukan smart fan atau high speed ya, bukan. Karena dengan hitungan yang kuat, percobaan yang cukup, perhitungan yang pas, itu menghasilkan power yang pas. Jadi kita tidak perlu menggunakan satu unit kipas atau 4 unit kipas ini menggunakan yang kencang, tidak perlu ya. Booster ini 8 kilo dilengkapi 4 sistem proteksi. 1. Proteksi power input. Jika terjadi over dari yang kita setting, maka booster ini akan secara otomatis memberikan off proteksi di sini. Kemudian protect power output. Kita setting di 8380 ya, kan apabila terjadi lebih power itu akan mati. Yang ketiga, temperature protection. Kita sistem di 43-44 derajat Celcius ya kan, boleh 45 nggak masalah. Terus yang keempat itu menggunakan SWR protection. Jadi silakan cari referensi booster lain dengan yang sama dengan 4, mungkin saya rasa kok agak susah ya. Dan seperti biasa, spesial di booster ini adalah menggunakan 8 unit switching Vapel, yang mana switching ini cukup handal, tapi untuk
rangkaian adjustmentnya memang cukup lumayan memakan waktu ya, karena kemarin kita juga ngorbanin satu unit couple karena saat perakitan itu ada spiral dari bor masuk ke rangkaian, jadi rusak satu. Tapi nggak apa-apa ya, tapi untuk semuanya palet aman. Tabung juga gitu, ada kendala kemarin yang bikin lama karena tabung pengirimannya itu retak dia, jadi kita harus beli lagi seharga 3,5 juta tabungnya. Oke, tampilan depan kita lihat. Ini indikator ready proteksi dan ini adalah protect on. Ini digital voltmeter, volt adjustment, operate, power, dan booster ini bisa long transmit 75% dari power 8000 watt, yaitu sekitar 6000 watt lebih dikit lah. Apalagi kita arisan panci, kita menggunakan 2000 watt, itu sangat lama. Kita lihat tampilan depannya seperti ini ya. Nanti akan kita lihat untuk tampilan dalamnya. Kita tengok yang belakang. Belakang seperti ini, menggunakan 4 flow ya, atau 4 keluaran hembusan angin. Ini ada 4 ya, dan ini PL input, ini adalah DIN bagian output. Sistem delay ya, jadi seperti biasa karena kita mau awet dan aman. Sekarang ada yang mau intip isi dalamnya, boleh kita buka. Sebentar, saya pause dulu. Oke, booster sudah kita buka. Bila mana? Bila inilah. Nah, oke, sekarang kita lihat bagian kipasnya. Ini hanya menggunakan kipas apa mereknya kemarin ya, saya lupa. Klop. Nah, klop ya. Kipas menggunakan merek klop. Nah, itu klop 12 volt di 0,3 ampere. 1 2 3 4. Oke. Sistem combinernya seperti ini. Jadi ini yang buat kita mahal tapi membuat kita efisiensi tinggi dan sangat safety ya. Ini ada 8, ini adalah combiner 1:8 splitternya. Dan ini paletnya. Kita lihat paletnya ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini jenis kabelnya juga macam-macam ya. Banyak tipenya, ada 50, ada 70, macam-macam. Dan ini kita jenis combinernya ya, Wilkinson, tapi jenisnya Love You. Nah, oke. Ini Love You. Nah, jadi kita sangat mencintai produk kita. Ini Love You. Dan ini yang membuat mahal ini. Ini produk dari Giant isi dalamnya ini. Terima kasih Mas Giant atau Pak Heri dari Permadi ya. Terima kasih ya. Ini kena telah membantu finishing kita bagian ini. Relay menggunakan tabung ya. Relay bypass seperti biasa. Rangkaian delay ini menggunakan tabung. Nah, seperti ini tabungnya. Tabung. Apa ya kemarin? Saya lupa. Kilo volt atau kilo apa dia? Tahu lah. Pokoknya itu dia. Tabungnya bagus kok. Terus yang bikin unik, kalau orang membuat booster, kenapa sih harus menggunakan kontaktor? Apa nggak boros? Terus berisik lagi, makan tempat lagi. Janganlah kita menggunakan kontaktor ya. Kontaktor itu cukup boros ya. Kita beli 3 pas dengan 5 pas saja, atau 5 PK dengan 3 PK ya kan. Kita hanya menggunakan single pas dan itu cukup membuat telinga berisik ya, bunyinya cetak ya. Menurut saya sangat boros. Jadi kita menggunakan relay seperti ini. Ini relay satunya 30 ampere. Ini relay dari line dan netral LN. Ini kita menggunakan 90 90 90 ampere per side. Jadi kita ada 2. Trafo menggunakan 3 trafo switchingnya. Trafo 2, trafo analog biasa manual. Ini untuk supply vakum, supply sistem sini, kipas sendiri ini kipas, dan LCD sini. Sebenarnya kita menggunakan 2 bisa, tapi kita lebih bagus menggunakan 3 ya. Oke, kita nyalakan ya. Atau kita tutup dulu, lebih bagus kita tutup dulu ya. Kita tutup, langsung kita tes. 8 dibuat apa ya, di Graphinsy. Sekedap.
kita akan tutup. Oke, booster sudah nyala. Ini untuk frekuensinya itu bisa bekerja di antena normal 141 sampai dengan 14647 ya, 40 juga bisa. Jadi kita percobaan di 145 sesuai dengan antena. Kalau antena matching di bawah 144 sama hasilnya, jadi nggak ada beda. Kita nyalakan. Ini SWR input kancing 100, ini SWR output kancingnya berapa ini? Tadi 10 kilo ya. Oke. Kita mulai dari running kecil dulu sambil kita tes proteksinya. Input 37 watt sekitar. Oke, ini sebenarnya punya ampere 2000 ya, tapi pada power rendah ini terjadi kurang karena power settingnya dari DC couplernya itu di bagian tinggi sekitar 3000-4000 ke atas. Kita lihat spektrumnya, walaupun booster besar seperti ini harusnya dia nggak boleh ada sepelet ini ya, sangat bersih. Tanganku bayah. Oh ya, sebelumnya berapa sih ampernya? Kita akan matikan dulu booster. Kita lihat di situ. Kita nggak usah pakai tang ampere ya. Itu karena ada ampere 0,9. Saya akan matikan. Dia harusnya 0. 0,1 ya. Kita nyalakan. Nah, sekarang 0 ya. Oke, kita nyalakan boosternya. Arus diamnya sekitar 0,9. Jadi hampir 220 watt. Karena switchingnya isinya 8 ya, couple. Kita mulai main ke atas di 43 aja langsung ya. 43 berapa outputnya? 6000. Outputnya spektrum 6000 berapakah ampernya? Kita lihat 321 38 6000 ya, apakah sama? Kita lihat. Sama, ini malah hampir 6200. Kita tambah lagi. Long transmit bisa kalau di sini bisa. Nggak masalah. Nah, tergantung ininya kuat ya. Ini kalau pakai 6000, ini hangat nih. Ini kan kita menggunakan kabel setengah ya. Harusnya kabelnya ya yang besar ya. Jadi kasihan ininya pasti hangat. Kita tambah. Menggunakan tegangan 46. Kita lihat 321. Ini 7100 watt. 7100. Kita lihat di sini apakah sama 321. Wah, ini dah 7200. 7000 watt berapakah ampernya? Kita lihat. Nanti ini saya tidak menggunakan stabilizer ya, karena nggak kuat. Kemarin jepret terus. Jadi ini bypass, bisa dilihat nanti input voltage-nya aja akan turun. Lihat ya, 321. Nah, turun jauh. 45,5 ampere. Oke. Kita tambah lagi. Jadi ini smooth ya. Kipasnya nggak berisik. 48. 7700. Dikit lagi 8000. Kita tambah. Kita lihat. Sama persis. Ampernya berapa? Kita lihat ampernya. 321. 49. Jadi kita kasih tahu ke teman-teman, ini listrik asli dari token. Tidak ada kita jalur bypass ya, tidak ada kita bypass.
Tidak ada kita nyolong-nyolong untuk PLN, nggak ada. Jadi kita memang token saya ada dua, satu untuk rumah, satu untuk hobi ini. Jadi memang kita khusus untuk satu token ini khusus untuk instalasi booster ya. Spektrumnya 7700, kita lihat 321 tetap bagus. Kita lihat menggunakan tegangan 49,2 321 8000. Kita lihat 321 nes, sama persis 8000. Kita tambah sampai dia protek ya. Ini proteknya saya buat di 8300. Saya buat di 49, ini karena inputnya kenyang ya. Kalau inputnya nggak kenyang bisa agak tegangan naik dikit. 49,6. Kita lihat 321 8200. Ampernya berapa? 8200. Kita lihat ampernya sekarang 1,1 ya. 321 52,6. Kita tambah lagi, sebentar lagi protek ini. Kita buat di 50. Ini kayaknya protek. Kita lihat sudah protek atau belum. Nah, protek. Terbaca over RF output, berarti kegedean, kebesaran powernya. Oke, kita tekan ini aja. Oke ya, tadi 8000 itu sekitar 52 ampere ya. Jadi kalau 8000 pas sekitar 50 ampere lebih lah. Protek 1 sudah. Sekarang kita coba protek SWR. Kita akan geser di frekuensi bawah. Coba di sini 144. Ini antena masih nyandar di sini. Masih ya, tapi agak turun performnya. Sekarang di 143. Nah, ini cukup kurang bagus, tapi powernya agak tinggi, jadi kurang mantap lah. 142 kita lihat. Oke. Di sini terbaca output over SWR, berarti kebesaran SWR-nya. Oke, sekarang kita cek power input, kita protek. Tadi proteknya di 40 ya. Ini kalau long transmit bisa ya di sini ya, arisan panci di tegangan 22 volt aja. Ini sebenarnya outputnya 1800 ya, jadi ada selisih 500-an. Karena strapline di bawah itu kurang akurat dikit, tapi kalau di atas 2 kilo dia bagus ya. Ya arisan panci nggak apa-apa, sampai nowhere pokoknya. Oke, kita tambahin inputnya set. Nah, kita mentokkan sini. Kita lihat 321. Di sini terbaca cek RF input overdrive. Oke, kita tekan lagi, kita kembalikan ke sekitar 35 ya, ke 37 ya. Berapa nih sekarang? 34, tambah dikit 35 lebih ya, kelewat. Nah, segini aja cukup. Oke, untuk temperatur sekarang di 36 ya. Jadi kita coba protek di 38 coba ya. Kita save. Kita long transmit di sini aja, nggak apa-apa. Ini ya. Masih stabil.
Nggak panas-panas dia, oh segini kok. Nggak panas-panas ya. Nggak akan panas-panas kan, mungkin 2000 watt loh, hampir 2000 lah. Ini 1800 lebih dikit, 1800 lah. Kabel hangat kayaknya, kabelnya hangat. Kabelnya hangat lah. Antena kita dari Pak Derolan ya, yang kapas ya. Nah ini dia, tip over temperatur. Oke. Kita tunggu dingin ya. Kalau kita nggak menunggu dingin, dia nggak akan bisa dipakai. Jadi kita tunggu supaya temperaturnya turun. Jadi sambil menunggu temperatur turun, desain dari booster ini itu kita buat keempat kipasnya tetap nyala. Jadi supaya suhunya cepat turun. Seperti itu. Ini kalau kita tekan mungkin nggak mau, karena temperatur itu dia akan naik, habis itu mentok, habis itu turun lagi dia. Nah, belum mau kan? Belum mau dia nunggu dingin dulu. Oke. Masih di 37 tadi. Kita sampel di 37 tadi ya. Nah, masih ini. Jadi nggak bisa, kita tunggu dulu. Tunggu sekitar 5 menit lah. Supaya suhunya turun. Untuk pendingin juga tebal kita ya. Jadi jangan khawatir lah. Oke. Harga berapa? Nah, ada yang nanya harga. Harganya murah aja nih, tanpa ongkos kirim 80 juta saja. Gak usah mahal-mahal. Nah, Bang, bagaimana kalau nanya misalnya 8000 watt BTS? Yo, kehantam sama ini. Nggak bisa, tetap BTS nggak bagus ya. Kalau BTS untuk kelas-kelas di bawah 4000 sih masih oke. Tapi kalau udah tinggi, kita harus menggunakan MOSFET yang semestinya. Oke? Jangan sampai kita menggunakan power MOSFET BTS tapi kita paksakan sampai wattnya tinggi, bahkan bisa itu. Karena desain BTS ya tahu sendirilah wattnya berapa. Oke, sambil nunggu kipas dingin ya. Ini belum mau nih pasti. Belum mau. Tunggu agak dingin dulu. Sudah turun ya. Oke, sudah nyala kembali. Sekarang kita naikkan temperaturnya ke 44. Oke, selesai sudah. Booster kembali ready. Ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya Adi Gravinsi. Ini adalah booster 8000 watt yang sudah selesai kita bangun, walaupun memakan waktu lama, tapi ya kita bisa lihat powernya juga luar biasa ya. Jadi selain power itu linearity harus kita jaga. Oke. Harus sesuaikan dengan ampere AC berapa, kan bisa kita lihat tadi sekitar 52 sekian, hampir 53 ampere. Itu di power 8000 watt lebih. Oke. Kalau di 8000 sekitar 50, 51, 52 ampernya. Pastikan listrik Anda di rumah kuat, dan pastikan jangan sekali-kali mengambil bypass dari PLN. Mungkin saat ini kita nggak ketahuan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu nantinya. Ya oke, jangan sampai kita nyolong ya, nyolong listrik nggak baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Masih ada 4000 watt yang akan kita kirimkan ke Jakarta. Dan juga Bahrain ada 4000, 6000 ke Saudi Arabia, serta 2000 ke Makassar, 1000 ke Medan, dan masih yang lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Masya Allah, tabarakallah, berkah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.